Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Bersama ruang virtual kita hari ini, Bincang Bola Virtual Tribun Timur. Bersama saya, Arifudin Usman, untuk membawakan bincang bola yang pada sore hari ini kita sudah masuk pada seri ke-6. Ya, bincang bola virtual kita Tribun Timur ini akan sedikit membincang terkait dengan nutrisionis atau kemudian keberadaan juga ahli gizi di tim kebanggaan kita PSM Makassar yang saya perkenalkan bahwa juga hari ini sudah hadir Mbak Yani Perwitasari. Halo, Assalamualaikum Mbak Yani Perwitasari. Halo? Iya. Oke, sudah hadir ya. Kita akan berbincang terkait dengan posisi ahli gizi ya di klub kebanggaan kita PSM Makassar. Dan bersama kita juga sudah bergabung dua pemain andalan PSM Makassar, yaitu Rashid Asyahid Bahri. Ya, Assalamualaikum Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah kabar. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini semakin sehat dan tetap menjaga kondisi. Dan juga bersama kita sudah bergabung juga kiper yang muncul dan menjadi andalan kita juga di PSM selama 2 musim terakhir ini. Ada Hilman Syah. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita bisa bersua di ruang virtual kita ini ya. Ini bagian dari era kekinian juga milenial bahwa ruang virtual akan semakin sering-sering kita ini bertemu ya. Dan pada sore hari ini kita akan sedikit membincang dan juga kalau perlu menguak apa sih yang disajikan kalau para pemain sepak bola itu sebelum bertanding atau bagaimana gizi mereka dijaga, karena kita tahu selama ini kan pemahaman yang tidak tahu ilmunya, kalau main bola yang penting makan saja, yang penting ada tenaga, baru kita bertanding. Untuk mempersingkat waktu, sorry. Sebelumnya saya juga informasikan kepada para tamu saya di ruang virtual hari ini bahwa bincang bola virtual Tribun Timur ini kita tayang secara live di Facebook Live Tribun Timur Berita Online Makassar. Kebetulan kita punya subscriber sampai 822.000 dan juga di live YouTube Tribun Timur dengan subscriber 1,4,9 juta. Salam juga untuk para Tribuners yang menyaksikan bincang bola virtual kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir karena ada mungkin juga ilmu-ilmu yang bisa didapat dari bincang-bincang di ruang virtual kita hari ini. Mempersingkat waktu, karena kita sudah hadir di sini ada Yani Perwitasari yang tahu banyak atau yang mengelola banyak tentang gizi para pemain PSM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mbak Yani, mungkin ditengahkan apa yang dilakukan, apa yang diatur dengan pemain bola. Mungkin waktu saya persilahkan sekitar 10 menit. Silakan. Boleh diulang Bang, soalnya kedengaran kurang kedengaran. Oke, saya ulang. Mungkin kita bisa jelaskan tentang posisi nutrisionis yang ada di tim kebanggaan kita PSM Makassar, apa tugas-tugas keseharian, apa yang dilakukan dengan mengontrol pemain seperti itu, dan mungkin bisa dijelaskan apa saja pengalaman yang dialami selama mengatur makanan pemain dan sebagainya. Mungkin jelas? Oke, jelas. Oke, saya persilahkan. Waktu saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ini sebagai nutrition atlet di PSM Makassar. Tugas pasti PSM Makassar adalah membuat pastinya menu
makan pemain. Yang pertama membuat menu pada saat kita atau pada saat tanding dan mengontrol. Saya mempunyai laporan yang harus saya coach untuk menganalisa para pemain seperti itu. Oke, dilanjutkan. Saya menganalisa tiap dan selama 4 tahun itu, dan pertama kali bergabung saya harus benar-benar menyelesaikan diri karena saya tidak pernah sama sekali memberikan ikut di tim pasti ya, ikut selalu ada di tim seperti itu. Dan ya mungkin dari YouTube Bang Ferdinand bahwa kali datang teman-teman itu memberikan selamat datang kepada saya, bahwa bagaimana caranya mengucapkan selamat datang kepada saya. Jadi biasanya kerjain atau kadang mungkin dikerjain lah seperti itu. Ucapan selamat datang di klub PSM Makassar. Betul. Apalagi silakan dilanjut, Noayani. Mungkin silakan Pak, ada pertanyaan jadi saya bisa menjawab bingung. Mesti menjelaskan apa soal pertama kali live ya. Oke. Sebelumnya masuk saya pertanyaan, mungkin saya mau share dulu ini. Ada sedikit visual yang mungkin bisa diperhatikan sama-sama. Ya, ini salah satu kan biasa menjadi salah satu adat kebiasaan kita kalau makan seperti ini kan. Ya, ini kita memperlihatkan nasi yang kadang-kadang yang menumpuk sangat banyak. Ya, itu mie, kemudian telur, kemudian ada di situ juga ya. Ini salah satunya ya. Apa sih kalau kita tahu bahwa kita kan belum mengarah pada makanan yang betul-betul sehat. Mungkin bisa dijelaskan di sini ya Mbak ya, terkait dengan yang visual bisa dilihat itu di share screen saya. Halo Mbak Yani, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan tampilan ini yang ada di share screen. Mungkin saya pakai headset mungkin ya Bang ya, soalnya saya kurang dengar. Oke, sip. Bisa kita pakai headset tak? Oke. Sudah pakai headset. Oke, bisa diulang? Oke, kita bisa lihat ada tampilan yang saya share di screen, ada di layar. Ya, ada itu ada. Pola makanan di kita hari ini mungkin sebagian besar seperti itulah. Makan nasi yang sangat banyak, itu ada mie yang karbohidratnya luar biasa seperti itu. Ya, ada burger yang numpuk-numpuk seperti itu. Mungkin itu bisa sebagai pengantar. Mbak Yani, saya persilakan. Kalau untuk salad light di sini sangat berlebih sekali ya. Sedangkan atlet itu tidak perlu yang sangat berlebih karena semuanya tergantung dengan berapa kalori yang dibutuhkan atlet tersebut, yaitu serat yang cukup, protein dan karbohidrat, dan yang pasti ada buah-buahan. Jadi semuanya harus balance. Jadi tidak perlu dengan segunung mungkin ya. Jadi semuanya teman-teman udah tahu bahwa di piringnya itu ada buah-buahan, ada sayuran, ada karbohidrat, protein, seperti itu. Jadi kalau mungkin pada masa saya masih sekolah dulu itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna seperti itu ya, Pak Yani ya. Mungkin seperti itu. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi lagi dibanding 4. Kalau khusus atlet ya, entah pada itu pemain bola, saya perhatikan kan kalau dari pengalaman dulu meliput di lapangan ya, atau biasa juga saya semeja dengan para pemain itu,
ada pengecualian itu pada masa Coach Robert tahun 2010 saya ikut itu. Mereka Coach Robert itu sangat ketat dalam segi makanan, tidak boleh asal makan. Iya, betul. Bahkan kalau mau bertanding Iya, itu betul, tidak betul. boleh ada nasi yang dikonsumsi oleh pemain. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan juga itu. Ya, iya. Oke, sangat betul sekali, Bang. Jadi hari kedua menjelang di official training itu di hari kedua menjelang hari kedua menjelang match. Yeah. Memang di situ memang tidak ada nasi, semuanya udah kembali ke menu eat clean ya. Jadi yang ada itu cuma karbonya itu berupa pasta, kita dengan potato pastinya dengan kentang. Terus kita kasih protein seperti ikan, dan ikannya harus kita milih jenisnya seperti tuna mungkin. Tuna, salmon, itu mesti di fillet dan mesti benar-benar kualitasnya segar, harus fresh, dan dia harus steam dengan grill. Terus kalau dengan ikan benar-benar kita cuma kasih, pemain itu kita kasih dengan dada ayam pastinya. Dada ayam itu di fillet tanpa tulang dan tanpa kulit, dan sama menunya harus grill dengan steam. Jadi kita tambah dengan sayuran itu pun palingan cuma ditumis dengan pakai minyak khusus seperti minyak zaitun, dan supnya harus sup yang benar-benar kayak clear soup ya pastinya, clear soup dengan dada ayam. Berasa, karena berasa. Iya, rasanya tuh palingan cuma pepper dengan salt, cuma garam dengan merica, jadi dengan bawang putih sedikit. Jadi emang hari tanding selanjutnya ya menunya hampir sama. Jadi pemain tahu bahwa menjelang tanding mereka sudah harus menjaga pola makannya, Bang, seperti itu. Apalagi menu yang saya sediakan seperti itu, semuanya hanya benar-benar menu sehat. Oh, seperti itu memang ya. Dan itu artinya kalau sekarang misalkan sudah berganti dan berganti-ganti, apakah dalam selama di sini Mbak Yani Perwitasari menangani memang wajib begitu terus? Iya, jadi untuk kalau untuk 2017 untuk coach 2017 itu emang tidak boleh ada sambal sama sekali ya dengan nasi. Begitupun dengan era selanjutnya 2019 pelatih terjadi pergantian pelatih itu hampir sama. Jadi menunya, aturannya coach Rene dengan coach JK semuanya hampir sama. Sama. Iya. Termasuk dengan coach Boyan Hodak sekarang ini ya? Iya. Boyan Hodak hampir sama. Jadi semuanya sama, dia mempercayakan semuanya kepada Yani, dan saya jelasin coach dan dia bilang